Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung atau cermin divergen penyebar cahaya. Kalau kita lihat sekilas, ini hampir mirip dengan cermin cekung. Yang berbeda adalah bagian belakang cermin dan depan cermin itu berbeda ya antara cekung dan cembung. Untuk ruangannya itu sama. Kalau tadi di depan cermin itu pada cermin cekung terdapat ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Nah, kalau sekarang ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu ada di belakang cermin. Jarak fokus, dan jari-jari kelengkungan itu juga terdapat di belakang cermin. Artinya apa? Kalau dia berada di belakang cermin, ini berarti fokusnya bernilai negatif. Ya, hampir sama juga dengan cermin cekung tadi, ada sumbu utama, ada ruang 4, ada jari-jari kelengkungan cermin, ada fokus, seperti itu ya. Kita langsung ke bagaimana sih pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ya, kalau di cermin cembung, kita bisa mengetahui atau melihat bahwa ruangan yang hanya ada di depan cermin itu hanya ruangan 4. Berarti benda itu pasti hanya diletakkan di ruang 4. Gitu. Oke, nah inilah sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Ya, cermin cembung. Depan cermin itu ada di sebelah kiri ini ya. Yang pertama, itu ada sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ya, lihat ya. Ada sinar datang. Ada sinar datang sejajar sumbu utama ya. Akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Oke, yang kedua, sinar datang menuju titik fokus maya. Kenapa disebut dengan maya? Karena titik fokusnya berada di belakang cermin. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Begitu. Untuk pembentukan bayangannya seperti ini. Nah, tadi Ibu bilang kan kalau benda itu pasti hanya bisa diletakkan di depan cermin, yaitu di ruang 4. Oke, ini menggunakan sifat bayangan tadi ya. Menggunakan sifat bayangan tadi. Nah, di sini ada sinar datang. Mohon maaf, di sini maksud Ibu. Di sini ada sinar datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus maya, ya, yang ini ya. Titik fokus maya. Nah, lalu kalau ada sinar datang yang menuju pusat kelengkungan, seolah-olah akan dipantulkan dari titik itu juga. Nah, dan di sini terjadi perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Nah, biasanya kalau terjadi perpanjangan sinar, dikatakan perpanjangan sinar, biasanya sifatnya itu adalah maya. Selain itu, kalau di cermin, ini kan terbentuk bayangannya di belakang cermin ya, di belakang cermin cembung. Kalau di belakang cermin cembung, maka bayangannya bersifat maya. Nah, bisa kita lihat juga bahwa bayangannya ini diperkecil ya dan tegak seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Inilah rumus cermin cembung. Kenapa di sini ada min? Karena fokusnya cermin cembung itu bernilai negatif. Artinya fokusnya berada di belakang cermin. Di mana rumusnya adalah 1 per F, 1 per min F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Sebenarnya hampir sama dengan cermin cekung, yang membedakan hanya nilai fokusnya saja sudah menjadi negatif. Untuk mencari perbesarannya juga sama, yaitu S aksen per S atau H aksen per H. Ya, keterangannya juga sama. S itu jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin, F jarak fokus, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, M perbesaran bayangan. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 80 cm. Bila jarak benda 60 cm,
Maka tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Oke, kita tulis dulu apa nih yang diketahui. Oke, yang diketahui di sini adalah benda setinggi 10 cm, berarti di sini sama dengan H, 10 cm. Berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 80 cm, berarti R sama dengan 80 cm. Ya, berarti fokusnya sama dengan 40 cm. Bila jarak benda 60 cm, berarti S 60 cm. Maka tentukan letak bayangan, ya, berarti yang ditanya itu sama dengan S aksen, ya, lalu perbesaran bayangan dan tinggi bayangan, H aksen. Oke, kita jawab ya. Oke, berdasarkan rumus 1 per min F, karena fokusnya bernilai negatif, meskipun di soal tidak dikatakan nilai fokusnya itu min, tetapi kita harus mengetahui bahwa memang ketika dimasukkan ke rumus, itu langsung dibuat min ya, sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Nah, berarti 1 per min 40 sama dengan 1 per 60 ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksen sama dengan min 1 per 60 min 1 per 40. Ya, berarti 1 per S aksen sama dengan, kita samakan penyebutnya, ini bisa 120 ya. 120 dibagi 60 sama dengan 2 dikali min 1 berarti min 2. 120 dibagi 40 sama dengan 3 kali min 1 sama dengan min 3. Nah, berarti 1 per S aksen sama dengan min 5 per 120. Nah, S aksen sama dengan min 120 per 5 ya. Ini sama dengan 24, min 24 cm. Nah, lalu kayak min ya, di situ masih min ya. Nanti kita jelasin tuh apa sih maksudnya dari min itu. Oke, sekarang kita ke perbesaran. M sama dengan, ini sebenarnya nilai mutlak ya. Mutlak ini maksudnya meskipun nanti hasilnya min, ini tidak dianggap min, oke. M sama dengan S aksen per S. S aksennya berapa? Min 24 per S-nya adalah 60 ya. Min 24 per 60 ya. Ini bisa kita bagi 12 berarti 2 per 5 ya. 2 per 5 min, meskipun ini min 2 per 5 tapi hasilnya menjadi 2 per 5 kali ya, atau 0,4 kali. Itulah perbesarannya. Oke, sekarang kita ke H-nya ya. Berarti M sama dengan H aksen per H ya. Kenapa Ibu buat tanda mutlak seperti ini? Artinya tidak ada perbesaran itu minus ya. Minus ini hanya menandakan dia maya atau nyata, seperti itu saja. Oke. H aksen sama dengan, M ini kita mengetahui ya 0,4. H aksen itu yang ditanya. Dan H, kita mengetahui bahwa itulah 10. Oke. Berarti, kita lanjut di sebelah sini ya. Berarti, H aksen sama dengan 0,4 dikali 10. Sama dengan